Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV, Horas. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kita. Dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur menerima kasih karunia-Mu. Hari baru boleh kami jalani dalam kehidupan. Dan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Beri hati kami terbuka untuk mengerti, dan Engkau teguhkan kami dalam menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasal 77, ayat yang ketiga. Demikian tertulis di sana. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 77 ini dapat kita golongkan sebagai Mazmur ratapan, di mana pemazmur lewat pengalaman penderitaannya yang berat dan berkepanjangan dan seolah-olah tidak bertepi, memaksanya untuk mengarungi suatu pergumulan iman tentang kemahasetiaan Tuhan dalam menaruh kasih-Nya kepadanya. Memang pemazmur tidak menceritakan derita yang sedang dialami dan apa penyebabnya. Selain mengungkapkan penderitaan itu telah menjadikan hati dan pikirannya tertekan dan menjalani kehidupan yang berat. Dalam keadaan yang demikian, saudara-saudara, di satu pihak, sesungguhnya pemazmur tetap mengimani kemahakuasaan Allah mengatasi segala persoalan kehidupan, dan oleh karenanya dia senantiasa mengharapkan pertolongan daripadanya. Demikianlah pemazmur berkata, seperti dalam bacaan kita tadi. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Bahkan dalam ayat sebelumnya dia pun berkata, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Tetapi di lain pihak, saudara-saudara, yang menjadi masalah adalah di tengah seruannya kepada Allah yang tidak berhenti, seolah-olah Allah tidak peduli dan mau mendengarkan jeritan hatinya. Karena itu pemazmur juga berkata, yang mengungkapkan tekanan yang dalam terhadap jiwanya, yang semakin berat dan menikam hatinya. Ketika dia berkata, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmat-Nya karena murkanya? Dan sampai akhir bacaan Mazmur ini, saudara-saudara, sesungguhnya jawaban Allah atas doa dan pergumulan pemazmur juga tidak diungkapkan. Selain pemazmur mengingat-ingat kembali perbuatan Allah yang Maha Kuasa di tengah-tengah kehidupannya. Demikianlah saudara-saudara, dari bacaan Mazmur ini kiranya kita pun dapat merenungkan beberapa hal atas penderitaan dalam kehidupan ini yang tidak sepi, termasuk kepada orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Allah atau yang beriman kepadanya. Yang pertama, saudara-saudara, penderitaan orang beriman memang memaksa kita untuk merenungkan kembali kedalaman hubungan kita dengan Tuhan, berkenan dengan kuasa dan kasih-Nya kepada kita. Namun iman yang sejatinya juga memaksa kita untuk menentukan sejauh mana kita bisa hidup oleh iman dan tidak menuntut dengan segala jawaban-jawaban yang rasional
Mengapa Allah membiarkan penderitaan itu berkepanjangan, kendati kita sudah datang memohon kepadanya? Demikian juga kita tidak dapat memaksa Tuhan sampai kapan Ia baru mau bertindak menolong kita di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami, seperti yang kita harapkan. Dan apa yang dapat kita jalani saudara-saudara dalam iman yang sejatinya kepada Allah, hanyalah marilah kita terus meneguhkan pengharapan bahwa Allah tidak berubah dan kasih-Nya kekal kepada kita. Kendati jawaban permohonan kita seolah-olah belum dinyatakan kepada kita. Dalam hal itu, sikap iman kita barangkali dapat kita jalani seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 12. Di sana dia berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Yang kedua, saudara-saudara, oleh karena Tuhan sejatinya berdaulat atas segala sesuatu akan hidup kita, dan jalan-jalan Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan, maka segala kecemasan dan kekhawatiran kita barangkali adalah gambaran dari kebalikan dari iman yang seperti itu. Artinya kita tidak menantikan Tuhan dan membiarkan Dia sebagai Tuhan yang bertindak seturut dengan kedaulatan dan dalam kasih karunia-Nya atas kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, tantangan iman kita sekarang adalah, dapatkah kita bersaksi seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk misalnya, yang tertulis dalam pasal 3 ayat 17 sampai 19. Di sana dia berkata, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Yang ketiga, saudara-saudara, sesungguhnya firman Tuhan juga telah mengajarkan kepada kita untuk memaknai penderitaan hidup orang yang beriman secara baru. Ada pemaknaan lewat penderitaan itu adalah jalan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Mazmur 66 ayat 10 atau 1 Petrus 1 ayat 7 misalnya. Atau lewat penderitaan itu, Tuhan mau meningkatkan kualitas hidup kita, seperti yang disebut dalam Roma 5 ayat 4. Atau juga seperti yang dikatakan Paulus dalam Korintus 1 ayat 8 sampai 9, yang intinya adalah agar dalam segala hal kita semakin mengandalkan Tuhan, bukan diri kita. Atau juga seperti pengalaman Ayub, di mana dalam penderitaan itu dia dididik Tuhan untuk mengenal Tuhan, bukan lagi lewat kesaksian orang lain, tetapi lewat mata rohaninya sendiri. Ayub 42 ayat 5. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada begitu banyak manfaat bagi kita ketika kita dengan sabar menjalani penderitaan itu dan terus berharap kepada Tuhan, yang kendati pun seolah-olah belum ada terang atau jalan keluar dalam hidup kita, kita lihat di dalam mengatasinya. Namun sekali lagi, lewat pengalaman pemazmur ini, baiklah kita tidak henti-hentinya untuk terus menaruh pengharapan kepada Tuhan dan menjadikan penderitaan itu sebagai bagian kehidupan untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman yang sejatinya kepadanya. Sebab sesungguhnya, bagaimana firman berkata, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang mengasihi kami dalam kasih kekal. Kami percaya di tengah penderitaan yang barangkali masih berkepanjangan menjadi pengalaman hidup kami. Kasih Tuhan tidak menjauh dari kami, dan bahkan setiap penderitaan dan pergumulan apapun yang kami derita tidak dapat memutus kasih-Mu bagi kami. Karena itu biarlah kami terus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya waktu Tuhan akan mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus, kami berdoa. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar